Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 178 Kabupaten Pasuruan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Saya Jamil Saraswati berperan sebagai supervisor. Saya Siti Maria Ulfa berperan sebagai coach. Saya Wibri Indriawati berperan sebagai kunci. Saya Nur Hidayati Hashim berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Jami. Bu Jami sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, disyukuri hari ini. Oh iya Bu Ulfa, hari ini katanya mau melakukan proses coaching. Iya Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Apa boleh saya sedikit membicarakan untuk rencana Bu Ulfa coaching nanti? Oh sangat boleh Bu, monggo. Oh ya, gini Bu Ulfa nih, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, boleh kan? Boleh Bu, sangat boleh. Oke. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Dari sini Bu Ulfa sudah menggunakan alur kita atau belum, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang sesuai disampaikan oleh kunci, atau juga sudah mendengarkan respon dari kunci, dan termasuk apakah Bu Ulfa juga sudah menyampaikan prinsip-prinsip yang diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ini sedikit yang ada ingin saya tanyakan. Iya, Boleh Bu? Iya, boleh. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ulfa kembangkan? Ini Bu, dalam proses coaching yang akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu tentang kompetensi inti dari coaching sendiri itu Bu. Ada 3 sebenarnya Bu dalam proses coaching itu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, di mana saya ingin sekali menerapkan bahwa saya hadir penuh untuk mendengarkan apa permasalahan kunci saya. Yang kedua yaitu saya ingin mendengarkan aktif. Jadi apapun permasalahan yang ada pada kunci saya ingin belajar untuk mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga kunci saya itu bisa mencari solusinya sendiri Bu dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Ya, ada 3 kompetensi ini yang akan dikembangkan ya, dilaksanakan. Nah, yang kedua ini dari ketiga kompetensi itu kira-kira paling spesifik yang paling diutamakan untuk dilaksanakan itu gimana? Sebenarnya kalau saya sih Bu inginnya ketiga-tiganya, tapi karena mungkin saya masih belajar Bu untuk melakukan proses coaching ini, hanya ada 2 aspek Bu yang ingin saya pelajari lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif Bu, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini bersama coach saya. Oh gitu. Ya memang betul, dengan mendengarkan aktif kita bisa, paling tidak itu kita bisa mengarahkan gitu. Iya. Arahnya kuncinya itu untuk menemukan solusi, termasuk juga dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga di sini
coachnya Bu Ulfa bisa menemukan solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, dari sini dua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ulfa. Nah, dari sini ada lagi mungkin indikator ketercapaian. Nah, di dalam indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan solusi sendiri, karena sudah dikirim dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Terima kasih di sini atas jawabannya untuk melakukan proses coaching dengan coach yang sebaik-baiknya. Semoga prosesnya nanti berjalan lancar. Oke, dari situ setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali setelah Bu Ulfa nanti melakukan coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ulfa. Kita sambung nanti setelah proses coachingnya. Terima kasih kembali Bu Jami. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana? Gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Kenapa Bu Wiwi bukannya agak-agak bagaimana hari ini, yang kurang cerah atau bagaimana? Iya Bu, boleh nggak kita ngomong-ngomong sebentar Bu? Ini kayaknya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu. Oh ya, tentu saja Bu Jami. Kalau memang Bu Wiwi, kalau memang ada permasalahan yang ingin Bu Wiwi sampaikan kepada saya hari ini, mumpung saya ada waktu luang sekitar 15 sampai 20 menit, Bu Wiwi bisa menceritakan apa yang menjadi masalah Bu Wiwi sehingga mengganggu Bu Wiwi, yang dirasa mengganggu Bu Wiwi selama ini. Iya, gini loh Bu. Saya kok ya memperhatikan di sekolah saya itu kayaknya apa ya Bu ya? Anak-anak kayak bosan atau bagaimana ya Bu? Rekan-rekan saya itu bagaimana sih ya? Cara mengajarkan kepada anak-anak itu kok agak monoton ya Bu ya. Jadi kurang fokus, terus gimana ya Bu? Mereka itu tidak punya inisiatif untuk lebih berkembang. Mereka menggunakan pembelajaran yang hanya itu saja. Lebih seringnya pakai ceramah apa yang konvensional, yang gimana gitu Bu. Saya aja melihatnya jadi bosan ya Bu, apalagi sama anak-anak didik kita. Gimana gitu ya Bu ya? Oke, kalau saya garis bawahi dari permasalahannya Bu Wiwi ini adalah yang paling inti adalah pembelajaran dari rekan-rekannya Bu Wiwi di sekolah Bu Wiwi yang kurang bervariatif dalam model pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga siswa-siswanya menurut Bu Wiwi kurang aktif ya Bu ya. Iya Bu, anak-anak itu kayak males atau bosan gimana ya? Mereka itu bagaimana ya teman-teman saya? Monoton sekali cara memberikan pengajaran kepada anak-anak itu, pembelajarannya kayak monoton. Jadi anak-anak itu tidak antusias, males, bosan gitu Bu. Iya, memang betul. Kalau guru-gurunya memberikan pembelajaran yang monoton sehingga menyebabkan siswanya menjadi kurang aktif. Baik, dari pembicaraan kita ini, kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Wiwi dapatkan dengan kita ngobrol-ngobrol dengan waktu yang singkat ini, Bu Wiwi? Iya, saya pengennya itu Bu, di sekolah saya itu ada sedikit perubahan lah. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja perubahan. Mungkin dengan metode pembelajarannya, mungkin cara pemanfaatan belajarnya, media-medianya itu. Jadi anak-anak itu tidak bosan lah Bu, pakai media-media yang sudah ada di sekolah, disediakan di sekolah, di halaman, bisa pakai itulah Bu maksud saya. Oh begitu Bu Wiwi. Jadi Bu Wiwi harapan ini sebenarnya adalah perubahan dari rekan-rekan Bu Wiwi di sekolah, walaupun tidak banyak ya Bu Wiwi, tapi Bu Wiwi ingin adanya perubahan dari rekan-rekan Bu Wiwi. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Wiwi lihat atau ingin Bu Wiwi dapatkan dari rekan-rekan sejawat Bu Wiwi? Iya, saya itu pengennya melihat mereka itu menggunakan metode pembelajaran
dia untuk pembelajaran itu juga bervariasi secara optimal, pakai apa yang sudah ada di sekolah lah, di halaman-halaman sekolah mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajarannya. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi ya Bu Wiwit. Model pembelajarannya juga, media pembelajarannya juga yang bisa memanfaatkan lingkungan sekitar lah, paling tidak rekan-rekan dari Bu Wiwit, sehingga kondisinya menjadi ideal ya anak-anak seperti yang kita harapkan selama ini ya Bu Wiwit, sehingga tidak menjadi seperti kita dulu ya Bu Wiwit. Kira-kira Bu Wiwit, di sekolah Bu Wiwit berada di level 1 sampai 10 perkiraan Bu Wiwit. Kira-kira rekan-rekannya Bu Wiwit yang ada di sekolah saat ini tuh berada di level berapa dan mengapa Bu Wiwit? Berapa ya Bu ya? Kalau sampai 1 sampai 10 itu kira-kira masih di level 5 kayaknya Bu. Karena maaf Bu, teman-teman saya juga sebenarnya banyak yang muda-muda Bu, cuman kayaknya kurang optimal gitu loh. Kita sudah terlanjur ada di zona nyaman kayaknya Bu ya. Yang ada sih kayaknya yang praktek itu kayaknya sudah sekarang itu kalau di sekolah saya tidak ada Bu. Cuman kita kayaknya sudah ada di zona nyaman. Jadi apa yang kayaknya dapat warisan dari yang dulu-dulu, bahwa kita itu textbook lah, yang beginilah, yang enak itu kayaknya yang lebih mendominasi. Jadi kayaknya menurut saya masih ada di level 5 ini di saya. Oh, jadi kondisi di sekolah Bu Wiwit, rekan-rekan sejawatnya menurut Bu Wiwit masih di kondisi level 5 ya Bu, karena mereka sudah berada di zona nyamannya masing-masing Bu Wiwit ya. Nah, kira-kira menurut Bu Wiwit di level berapa sih yang ingin Bu Wiwit tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Bu Wiwit? Menurut Bu Wiwit, kira-kira Bu Wiwit ingin meningkatkannya di level berapa? Nah, itu. Mau saya level 10 tinggi sekali Bu. Iya. Kayaknya 7 aja Bu kayaknya. Karena kita masih berproses Bu ya, nggak mungkin kita langsung maunya 8 atau 9. Paling kita juga mentok di 7 dulu, karena biar mereka keluar dulu dari zona nyamannya untuk memanfaatkan keterampilan-keterampilan atau teknologi-teknologi yang sudah sekarang ini menjadi apa ini media-media pembelajaran yang mengikuti perkembangannya zaman sekarang gitu lah Bu, menurut saya. Oke Bu Wiwit, dari level 5 kemudian Bu Wiwit inginnya ke level 7. Menurut Bu Wiwit ya, kalau saya ingin gali pendapatnya Bu Wiwit, kira-kira usaha apa yang akan Bu Wiwit lakukan untuk melakukan guru-guru di sekolah Bu Wiwit itu melakukan perubahan pembelajaran? Langkah-langkah yang akan Bu Wiwit ambil seperti apa untuk menaikkan level dari 5 ke 7 itu? Mungkin yang pertama itu Bu, kalau menurut saya itu saya akan berdiskusi dulu dengan teman-teman ini, dengan rekan-rekan sejawat saya tentang perubahan ini, supaya apa ya, supaya mereka sama-sama bisa tahu bahwa apa yang selama ini dikerjakan itu sudah harus berubah gitu loh Bu. Kemudian kayaknya apa ya Bu, kayaknya selain pendampingan itu juga ada monitoring ya Bu ya, mentoring ya Bu, mentoring ya Bu kayaknya, pendampingan dan terus mentoring dengan teman-teman. Oke Bu Wiwit, untuk melakukan mentoring ya Bu Wiwit, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira strategi ada lagi nggak yang perlu Bu Wiwit terapkan atau usahakan selain melakukan mentoring atau pendampingan dengan rekan-rekan sejawat Bu Wiwit, supaya rekan-rekan sejawat Bu Wiwit itu apa tadi, merubah levelnya dari 5 ke 7 supaya ada perubahan seperti yang Bu Wiwit harapkan? Kalau menurut saya strateginya itu Bu bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop ya Bu ya, biar bisa diikuti oleh semua guru. Mungkin semua guru-guru di tempat saya perlu ikut itu kayaknya Bu, pelatihan-pelatihan workshop gitu Bu.
saat ini yang paling nyaman buat Bu Wiwit atau yang paling lebih efektif supaya rekan-rekan sejawatnya Bu Wiwit itu tadi naik level ke level 7 seperti harapan Bu Wiwit? Kira-kira yang mana yang paling spesifik menurut Bu Wiwit dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya sih Bu kayaknya mentoring ya Bu ya. Karena kalau workshop itu masih butuh waktu, butuh biaya juga. Ya biaya akomodasi, biaya mendatangkan tutornya ya Bu ya. Tapi kalau mentoring kan kita bisa lakukan sendiri dengan teman-teman sendiri. Juga pelatihannya itu tidak akan menelan biaya yang banyak waktu, hanya antara kita saja. Saya kira itu ya Bu ya. Oke, Bu Wiwit jadi lebih fokus dan spesifik ke mentoring ya Bu, atau pendampingan tadi. Kira-kira Bu, kalau Bu Wiwit melakukan mentoring atau pendampingan rekan sejawat tadi, kira-kira menurut Bu Wiwit ada nggak kira-kira rekan sejawat atau siapa yang akan membantu Bu Wiwit untuk melakukan proses mentoring itu? Bu Wiwit butuh bantuan siapa kira-kira? Kalau di sekolah saya ini semuanya sebenarnya sudah pintar-pintar IT. Hanya mungkin itu yang tergerak hatinya ini Bu. Kalau di tempat saya ada sih beberapa teman ini yang bisa untuk dimintai bantuan untuk melakukan mentoring yang nggak segan-segan memberikan bantuan pendampingan kepada yang mungkin belum bisa ada cara-cara lain yang dia tidak akan segan-segan, nggak pelit lah Bu untuk berbagi ilmu. Ini ada kok, ada beberapa teman saya yang begitu. Oke, berarti intinya Bu Wiwit ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mau diajak untuk berbagi ilmunya ya kepada rekan-rekan sejawat yang lain yang belum mampu menguasai teknologi atau model-model pembelajaran yang lain ya Bu Wiwit ya. Iya iya, betul Bu. Saya ingin berkolaborasi. Ya nantinya saya pasti akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Di samping saya nanti juga pasti akan persetujuan dulu dengan kepala sekolah saya Bu ya sebelum melakukan ini. Setelah itu baru saya kolaborasi dengan teman-teman yang bisa membantu saya. Oke Bu Wiwit, dari kegiatan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ini tadi, kira-kira ya Bu Wiwit dari hal-hal yang kita bicarakan ini, kira-kira Bu Wiwit kapan akan merealisasikan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi tadi Bu Wiwit? Supaya segera ada tindak lanjut ini kayaknya harus segera Bu ya. Mungkin minggu depan Bu saya harus segera melakukan ini supaya betul-betul ada perubahan yang nyata ya, di tempat saya, di sekolah saya ini, biar anak-anak segera tidak hilang lah Bu rasa bosannya ini. Oke Bu Wiwit, bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Wiwit ambil atau Bu Wiwit dapatkan selama kita berbincang-bincang sejenak ini dari permasalahan yang Bu Wiwit alami? Iya Bu. Di sini tadi kita berbincang-bincang tadi saya jadi punya gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah saya, memberikan dampak pada rekan-rekan saya untuk penyampaian materi terhadap siswa yang mungkin bisa saya ambil dengan cara mentoring ya Bu ya, yang bisa dilakukan itu berkolaborasi dengan teman saya untuk melakukan mentoring ini ya Bu ya. Oke, alhamdulillah ya Bu Wiwit, saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar atau Bu Wiwit menceritakan kembali realisasi aksi nyata Bu Wiwit untuk melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi. Bu Wiwit, saya rasa cukup sekian ya Bu Wiwit. Saya mendengar cerita Bu Wiwit juga sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang Bu Wiwit hadapi, tinggal melaksanakan realisasinya. Jadi saya tunggu hasil dari realisasi Bu Wiwit tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau memberikan kesempatan waktunya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Ya terima kasih. Sama-sama Bu Wiwit,
mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan kita bisa ngobrol kembali lain kesempatan ya Bu. Begitu saja ya Bu. Ya Bu Ulfa, terima kasih Bu Ulfa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sambung lagi Bu Ulfa ya. Iya, Jami monggo. Gimana nih hasilnya dari coaching tadi? Alhamdulillah bisa berjalan lancar nih. Alhamdulillah Bu Jami, tadi saya melakukan proses coaching dengan coach saya yang mempunyai permasalahan dan alhamdulillah sudah salah Bu Jami berjalan dengan lancar selama proses coaching tadi. Alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama coaching dan Bulfa sebagai coachnya tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Ya, monggo Bu Jami. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian. Di coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama coach saya rasa saya sudah melakukan proses coaching dengan alur yang seharusnya ya Bu Jami, alur Tirta, di mana coach saya melakukan menanyakan tujuannya. Dia tujuannya untuk melakukan coaching itu apa yang menjadi masalahnya. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach saya. Kemudian dari identifikasi masalah yang ada, coach saya akhirnya bisa membuat rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya juga coach saya juga bisa bertanggung jawab atas apa permasalahan yang ada, sehingga saya rasa dengan alur cerita tersebut saya bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya, menemukan solusinya, melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab atas apa hal yang dilakukan. Menurut saya seperti itu. Oke, betul Pak. Baik. Ya, sudah berhasil ya, berarti bisa dikatakan sudah berhasil. Iya. Oke, dalam melakukan proses ini Bulfa juga sudah melaksanakan prinsip dari coaching, yaitu terciptanya kemitraan dengan proses kreatif tadi, sudah bisa connect ya, nyambung dengan coachingnya, kemudian bisa menangkap potensi-potensi yang memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari coaching tersebut. Kemudian di sini Bulfa sudah menerapkan proses coachingnya sesuai dengan alur kita tadi ya, sudah Bulfa sebutkan tadi. Jadi di sini dari pengamatan saya tadi dari coaching tujuannya tadi diharapkan adanya perubahan tadi ya, dengan pembelajarannya yang ada di sekolahannya, kemudian bisa menggali identifikasi untuk masalah yang muncul karena pada masih suka di zona nyaman, memanfaatkan dan tidak dapat memanfaatkan sarana yang ada dengan kemajuan teknologi. Dan Bulfa juga sudah bisa menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya, bisa menggiring coachingnya untuk membuat rencana aksinya sehingga muncul beberapa poin pilihan, dan itu ada dikomunikasikan dengan rekan sejawat, mentoring dengan cara berkolaborasi. Dari sini Bulfa juga sudah bisa menggiring coachingnya untuk memilih poin prioritas yang akan dilaksanakan sebagai aksinya dengan berbagai pertimbangan. Oke Bu Bulfa, di sini Bulfa juga sudah menerapkan kompetensinya dengan mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaannya tadi yang berbobot itu juga sudah bisa dibuat. Oh ya, ini ada satu lagi dari hasilnya itu untuk kedepannya, karena sekarang kan sudah dikatakan lancar dan berhasil, ini sudah sesuai. Kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bulfa kembangkan melakukan coaching di hari yang akan datang, misalnya nanti
dari proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami lagi alur cerita itu seperti apa. Kemudian untuk melakukan coaching itu tadi, sehingga apa yang sudah dibaik pada proses coaching kali ini, supaya kedepannya lagi jika ada permasalahan lagi, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa seperti itu. Iya, baik Bu, betul. Luar biasa sekali dengan mendalami lagi alur ceritanya sehingga kedepannya lebih baik lagi, karena dengan alur cerita kita bisa menghindari judgement, ya, menghakimi bahkan berasumsi itu, jadi sehingga kita akan terhindar dari arah ke sana. Oleh karena itu uji bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, betul sekali. Keberhasilan Bulfa untuk menggiring Koci sebagai coach ini sudah sangat bagus. Oke, terima kasih Bu Ulfa sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Saya sudah bisa mengobservasi proses coaching dengan alur kita, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, terima kasih kembali Bu Jani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit. Oke, monggo. Terima